Selamat pagi anak-anak Pak Guru sekalian. Hari ini hari Kamis nak, kita akan belajar materi kita, yaitu mengenal karya seni patung. Jadi kita belajar sekarang yaitu pelajaran SBDP. Baik nak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berserah diri dulu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau masih beserta kami hingga pada saat ini. Bapak, kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Berkati kami ya Bapak, agar kami dapat mengerti pelajaran kami dan dapat memahaminya. Inilah doa dan permintaan kami yang kami pisahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak kami, kita akan menjelaskan bagaimana itu karya seni patung. Baik anak-anak kami, bagaimana rupanya kita mengenal karya seni patung? Karya rupa itu kita tahu adalah karya 2 dimensi maupun juga 3 dimensi. Contoh karya 2 dimensi itu berarti lukisan maupun kain batik. Sedangkan karya 3 dimensi ini adalah patung. Apa itu patung? Patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, baik hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda lain yang menarik menggunakan teknik tertentu. Patung itu ada memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk, karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Inilah mengenai tentang apa itu patung. Baik, apa rupanya fungsi patung? Pertama adalah sarana ibadah untuk agama tertentu. Maka sering kita sebut itu patung religi. Bisa kamu lihat di buku penanya halaman 12. Kemudian nomor 2, mengenang jasa pahlawan, atau sering kita sebut nanti patung monumen, seperti pahlawan Soekarno atau Sudirman. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan, atau sering kita sebut patung arsitektur. Yang keempat, penghias bangunan, atau sering kita sebut patung dekorasi. Dan yang kelima, untuk dinikmati, atau patung seni. Nah, contoh kalau kita lihat patung itu yang terkenal di situ adalah ada dari daerah Yogyakarta atau di daerah Kasongan. Kerajinan itu disebut dengan namanya gerabah. Hasil dari kerajinan gerabah ini ada bermacam-macam, seperti ada patung Punokawan dan Loroblonyo. Mereka ini membuatnya dari tanah liat. Nah, inilah patung yang terkenal nanti di negara kita di daerah Yogyakarta. Sekarang bagaimana kita nanti cara membuat patung? Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alatnya itu bisa kita gunakan itu berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan itu sering tersebut dengan yang namanya bahan keras. Sementara bahan lunak itu bahan yang empuk atau yang mudah dibentuk. Contohnya bisa tanah liat, bisa itu lilin, bisa itu juga plastisin. Jadi nanti kita akan membuat patungnya nak dari bahan lunak itu. Kemudian setiap bahan lunak ini mempunyai juga kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita nanti membuat patungnya, tanah liat itu kalau mau kita buat dari tanah liat, dia harus bersih, tidak ada kerikil atau rumput atau benda lain yang menempel di dalamnya. Patung dari tanah liat nanti kalau kita buat itu memerlukan proses yang agak lama. Dikeringkan dulu baru bisa nanti dipajangkan. Tetapi patung tanah liat ini lebih mudah kita untuk bentuk sesuai dengan keinginan kita. Itu dia. Kemudian bahan keras atau bahan yang bersifat keras itu lebih sulit dibentuk. Berarti kita menggunakan teknik pahat atau butsir. Contohnya batu, kayu jati atau marmer itu mungkin sangat sulit untuk kita bentuk. Akan tetapi patung yang menggunakan bahan keras ini tidak perlu dikeringkan seperti patung
yang menggunakan bahan lunak seperti tadi tanah liat, plastisin ataupun lilin ya. Alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan nanti dengan jenis bahan yang kita gunakan. Nah, kalau nanti alat untuk membuat patung dari bahan lunak, misalnya busir, meja putar, dan cetakan. Nanti terserah kamu patung apa nanti yang bisa kamu buat. Alat untuk membuat patung keras itu misalkan palu, pahat, dan amplas. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya bagaimana cara membuat patung dari menggunakan bahan lunak. Di situ ada meja putar, kemudian meja itu diputarkan dengan baru dicetak melalui tangan. Baik anak kami, itulah untuk materi kita hari ini mengenai tentang mengenal karya seni patung. Untuk tugasnya bisa kamu lihat di buku Bupenamu halaman 12. Di situ ada ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 itu nomor 1 sampai 3 kamu kerjakan, dan nomor 4 ini kamu disuruh untuk membuat patung. Jadi untuk membuat patung ini Pak Guru kasih waktunya Pak Guru kasih waktunya selama 2 minggu ya. 2 minggu ya nak. Pak Guru kasih waktunya selama 2 minggu. Kamu kerjakan ya nak. Terserah kamu mau membuat patung itu bentuknya apa. Boleh dari plastisin, boleh dari tanah liat, atau boleh dari lilin. Kita membuatnya dari bahan lunak saja. Jadi sekarang tanggal 22, berarti 2 minggu ke depan. Itu berarti 2 minggu ke depan itu kira-kira Pak Guru buatkan saja tanggal 8 Agustus. Kamu kumpul ya nak. Nanti suruh orang tua untuk mengantarkannya ke sekolah. Itulah untuk materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.